Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cahayasari pada mata pelajaran kearsipan. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 6 yang berjudul jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip. Materi ini bisa kalian dapatkan pada aplikasi Camilo, kemudian klik dokumen untuk melihat PPT-nya dan kalian bisa menyimak videonya dengan mengklik aplikasi Camilo, kemudian klik bagian link yang berjudul bab 6 ya. Jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip. Sebelum Ibu membahas jauh tentang jadwal retensi arsip dan penyusutan arsip, apa sih kegunaan dari penjadwalan retensi dan penyusutan arsip? Gunanya itu adalah untuk menghindari penumpukan berkas-berkas atau arsip yang sudah tidak terpakai atau tidak mempunyai nilai guna untuk dipindahkan. Jadi yang arsip yang masih mempunyai nilai guna atau masih sering dipakai itu dipisahkan. Jadi supaya kita itu lebih mudah menemukan arsip yang kita inginkan, kemudian juga tidak boros rak ya atau penyimpanan arsip. Ya, langsung saja, penentuan jadwal retensi arsip. Retensi arsip itu artinya adalah menentukan jangka waktu simpan arsip berdasarkan nilai guna yang terkandung di dalamnya. Sedangkan jadwal retensi arsip adalah bentuknya daftar ya, yang berisi jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyimpanan dalam penyusutan arsip. Jadi kalau retensi arsip ini adalah menentukan jangka waktunya, sedangkan jadwalnya ini dalam bentuk daftar. Nah, selanjutnya maksud penerbitan jadwal retensi arsip. Yang pertama adalah memperlancar pelaksanaan penyusutan arsip. Penyusutan arsip itu sinonimnya adalah pengurangan arsip yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan bobot dan kualitas arsip yang disimpan. Yang ketiga adalah sebagai pedoman lamanya penyimpanan arsip, dan yang terakhir adalah pemisah penyimpan antara arsip aktif dan inaktif. Artinya aktif ini adalah arsip yang masih atau sering dipakai, sedangkan inaktif ini yang sudah jarang dipakai, jadi dipisahkan ya, agar tidak terlalu menumpuk. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan jadwal retensi arsip. Yang pertama adalah arsiparis lebih mudah melakukan penafsiran. Jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi. Selanjutnya adalah meningkatkan kepastian, keterlibatan, dan keakuratan penyusutan arsip. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari pemborosan baik waktu, ruang, tenaga, dan biaya. Kemudian terwujudnya konsistensi dalam program penyusutan. Berikutnya, terjaminnya keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional. Selanjutnya adalah memudahkan penemuan kembali arsip ya. Jadi tidak tercampur antara arsip yang masih dipakai dan sudah tidak dipakai. Kemudian terakhir adalah memenuhi peraturan perundang-undangan ya. Selanjutnya, manfaat dari jadwal retensi arsip. Yang pertama adalah pengurangan rekod. Rekod itu adalah catatan ya, hemat waktu penelusuran informasi rekod. Jadi kalau sudah dipisahkan penyimpanannya, jadi kalau kita ingin membutuhkan rekod atau warkat atau arsip, itu lebih mudah dicari dan ditemukan. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi dalam menetapkan rekod atau catatan. Kemudian menghindari masalah hukum. Selanjutnya menghemat tempat, dan terakhir adalah mengidentifikasi rekod atau pilih catatan ya yang memiliki nilai permanen. Selanjutnya kita bahas tentang penyusutan arsip. Penyusutan atau pengurangan ya adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif atau yang sudah tidak terpakai tadi dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ingat sudah saya jelaskan di semester ganjil ya bahwa unit pengolah ini adalah biasanya dia itu lebih menyimpan arsip-arsip yang masih aktif, sedangkan unit kearsipan lebih cenderung menyimpan arsip yang sudah jarang atau tidak dipakai. Kemudian
Penyusutan menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemusnahan yang sudah tidak mempunyai nilai guna primer atau sekunder. Selanjutnya nomor 2 adalah memindahkan arsip inaktif yang jarang dipakai dari unit kerja ke record center, ya, dari unit pengolah tadi yang masih aktif ke record center itu unit kearsipan maksudnya. Selanjutnya nomor 3 adalah menyerahkan arsip historis yang tidak bernilai guna primer ke arsip nasional. Yang nomor 4 adalah mengalih mediakan dari arsip kertas ke media lain. Maksudnya di sini adalah elektronik. Karena sekarang serba digital, kita sudah tidak lagi menggunakan kertas ya, tetapi memasukkannya ke dalam database seperti komputer. Selanjutnya adalah tujuan penyusutan arsip. Yang pertama adalah penghematan dan efisiensi. Selanjutnya adalah pendayagunaan arsip. Berikutnya adalah pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi, maksudnya maaf. Kemudian penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi, dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan hukum. Manfaat penyusutan arsip yang pertama adalah tertatanya arsip dinamis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang tentunya hampir sama dengan arsip aktif ya, yang masih sering digunakan atau dipakai oleh perusahaan. Kemudian frekuensinya juga masih tinggi ya, atau sering dipakai gitu. Kemudian berikutnya adalah efisiensi dalam menggunakan ruangan, peralatan, tenaga, dan dana. Nah, ini fungsinya dari penyusutan. Karena sudah dialih pindahkan ya tadi, lebih fokus pada yang aktif saja. Kemudian berikutnya adalah terselamatkannya arsip bernilai sekunder sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Poin berikutnya adalah mempermudah penemuan kembali arsip yang disimpan, dan yang terakhir adalah menghindari masalah hukum yang disebabkan oleh arsip. Selanjutnya adalah prosedur penyusutan arsip. Yang pertama adalah membuat daftar pertelaan arsip atau DPA. Poin berikutnya adalah memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Jadi yang sudah tidak aktif atau nilai gunanya berkurang dipindah ke unit kearsipan. Bagaimana tahapannya? Yang pertama diperiksa dulu, kemudian setelah diperiksa dipindahkan arsipnya, tetapi harus ditata ya. Ketika dipindah jangan asal ditumpuk aja, tetapi tetap ditata. Kemudian pembuatan berita acara pemindahan arsip, dan yang terakhir adalah pelaksanaan atau pemindahannya. Selanjutnya adalah rasio dari pemakaian arsip. Rumusnya, rasio pemakaian arsip adalah jumlah pemakaian dibagi dengan jumlah arsip yang disimpan dikali 100. Hasilnya berapa? Biasanya dalam persentase. Di sini artinya adalah arsip yang baik atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rasio pemakaian arsip yang tinggi itu adalah minimum 15%. Artinya jika semakin tinggi berarti mobilitas pemakaian arsip itu masih sering dipakai. Tapi kalau sering rendah berarti arsip itu sudah jarang dipakai dan harus dipindahkan ya ke unit kearsipan. Kemudian yang berikutnya adalah warkat yang disimpan itu masih memiliki nilai, dan yang terakhir masih aktif membantu jalannya perusahaan. Kemudian poin prosedur penyusutan arsip berikutnya adalah penyerahan arsip. Poin berikutnya adalah pemusnahan arsip. Nah, untuk pemusnahan arsip ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Diperiksa dulu, kemudian setelah ada arsip yang harus disusutkan, didaftar atau didata dulu. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan panitia pemusnahan, harus diorganisasi dulu ya. Kemudian penilaian, persetujuan, dan pengesahan dari atasan, kemudian pembuatan berita acara. Nah, untuk bentuk dari pemusnahan arsip sendiri ada 3. Yang pertama adalah pembakaran, yang kedua adalah pencacahan, jadi kertas-kertas tadi dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas ya, dicacah gitu. Dan yang terakhir adalah pembuburan, dibuat bubur kertasnya dengan bahan kimia. Oke, itu saja yang Ibu mau jelaskan. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, boleh ditanyakan di grup mata pelajaran Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.